Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dasar tukar internasional atau Terms of Trade. Sebelumnya, perkenalkan nama anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Gita Savitri, yang kedua saya sendiri, Inayah Yusafitri, yang ketiga ada Indri Teresia, yang keempat Evan Wirya, dan yang kelima ada Amelia Ika Indriani. Slide pertama akan disampaikan oleh saya. Term, term of trade atau TOT adalah suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan antara harga barang dan jasa yang diekspor dengan harga barang dan jasa yang diimpor oleh suatu negara. TOT menggambarkan nilai relatif dari ekspor dan impor dan dapat dinyatakan dalam bentuk rasio atau indeks. Secara sederhana, TOT dapat diartikan sebagai rasio harga ekspor terhadap harga impor, yaitu menunjukkan seberapa banyak barang yang dapat dibeli oleh suatu negara dari hasil ekspornya dibandingkan dengan biaya barang yang diimpornya. Indikator kesejahteraan ekonomi. TOT yang tinggi menunjukkan bahwa suatu negara mendapatkan lebih banyak dari penjualan ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif term of trade. Dampak positifnya yaitu TOT yang meningkat dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan. Dampak negatifnya yaitu TOT yang menurun dapat menyebabkan defisit perdagangan dan tekanan pada mata uang. Selanjutnya ada pengukuran besaran term of trade. 1. Net barter terms of trade adalah perbandingan antara indeks harga rata-rata barang ekspor dengan barang impor. Rumusnya adalah NPX per PM kali 100. Contoh perhitungan yang pertama, jika pada tahun 2017 atau tahun dasar harga indeks ekspor Indonesia 100 dan tahun 2019 naik 10% atau 110. Kemudian harga indeks ekspor turun 10% dari tahun dasar atau menjadi 95. Berapa term of trade Indonesia? Nilai tahun dasarnya 100, PX-nya 110, dan PM-nya adalah 90. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu N sama dengan 100 per 90 dikali 100, yaitu 122,2%. Artinya pada 2019, harga atau nilai ekspor naik sebanyak 22,2%. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Gita. Contoh perhitungan 2. Jika pada tahun 2017, tahun dasar, harga indeks ekspor Indonesia 100 dan tahun 2019, tahun 10% atau 90. Kemudian harga indeks impor naik 10% dari tahun dasar atau menjadi 110. Berapa term of trade Indonesia? Nilai tahun dasar sama dengan 100 dibagi PX-nya 90, PM-nya 110. Masuk ke rumus 90 per 110 dikali 100 sama dengan 82%. Artinya pada tahun 2019 harga atau nilai ekspor turun sebanyak 18%. 82% dikurang 100% sama dengan minus 18%. 2. Income terms of trade. Konsep income term TOT ini lebih penting bagi negara-negara berkembang karena mencerminkan kemampuan negara tersebut untuk mengimpor barang-barang dari hasil ekspor. Rumus I sama dengan PX bagi PM kali QX. Contoh perhitungan, tahun 2000 dijadikan sebagai tahun dasar jika pada tahun 2018 indeks harga ekspor Indonesia 95, indeks harga impor 105, dan indeks kuantitas ekspor 115. Maka 2000 sama dengan 100 dibagi QX sama dengan 115 dibagi PX 95 PM 105. 2018 sama dengan 95 per 105 dikali 115 sama dengan 104,05%. Artinya untuk periode 2000 sampai 2018, kemampuan mengimpor didasarkan pada penerimaan ekspor naik sebesar 4,05%, meskipun PX atau PM turun. Implikasi dari hasil perhitungan, perubahan
Income TOT penting untuk negara-negara berkembang karena berkaitan dengan kemampuan untuk mengimpor, capacity to import. Kenaikan income term of trade menunjukkan bahwa suatu negara dapat memperoleh jumlah impor dengan dasar kenaikan nilai ekspornya. Kemampuan mengimpor akan lebih besar lagi apabila dipertimbangkan adanya aliran modal yang masuk serta penerimaan-penerimaan lain selain ekspor. Gross barter TOT. Gross barter TOT adalah perbandingan antara indeks kuantitas ekspor QX dengan indeks kuantitas impor QM. Rumus G sama dengan QX bagi QM kali 100. Apabila G mengalami kenaikan, berarti posisi perdagangan luar negeri negara tersebut kurang baik atau kurang menguntungkan karena diperlukan ekspor yang lebih besar untuk mendapatkan sejumlah impor tertentu. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia. Baik, selanjutnya contoh perhitungan jika pada tahun 2018 indeks kuantitas ekspor Indonesia 150 dan indeks kuantitas impor 125. Maka QX sama dengan 150, QM 125, 100 sama dengan indeks tahun dasar. G sama dengan 150 bagi 125 dikali 100, hasilnya 120. Gross barter TOT naik sebesar 20% dari tahun dasar menunjukkan kondisi perdagangan yang kurang baik karena negara membutuhkan ekspor yang besar untuk mendapatkan impor. Factorial terms of trade. Factorial terms of trade yaitu perbandingan harga indeks rata-rata barang ekspor dengan indeks harga rata-rata barang impor yang dikaitkan dengan produktivitas dalam memproduksi barang. Single factorial term of trade S sama dengan PX bagi PM dikali ZX. Hanya memasukkan produktivitas ekspor dan produktivitas domestik tanpa melihat produktivitas sektor luar negeri. Contoh perhitungan, PX sama dengan 110 berarti harga ekspor naik 10%. ZX sama dengan 105 berarti produktivitas barang ekspor naik 5% per unit. Input PM dan ZM sama dengan 100. S sama dengan 110 bagi 100 dikali 105, hasilnya 115,5%, sehingga single factorial term of trade naik sebesar 15,5%. Double factorial term of trade D sama dengan PX dibagi PM dikali ZX dibagi ZM. Telah dimasukkan produktivitas impor atau sektor luar negeri di samping sektor domestik. Contoh perhitungan apabila produktivitas barang impor atau ZM juga naik menjadi 110, maka D sama dengan 110 dibagi 100 dikali 105 dibagi 110, hasilnya 105. Double factorial term of trade naik 5%. Dalam prakteknya, factorial term of trade sulit dihitung dan jarang sekali digunakan. Factorial term of trade biasanya hanya ditunjukkan untuk menjelaskan bahwa kita harus memperhatikan juga adanya beberapa faktor produksi atau adanya ketidakseragaman atau heterogenius di dalam faktor negara tenaga kerja. Term of trade dan kebijakan perdagangan atau TOT adalah istilah yang dipakai untuk mewakili harga ekspor suatu negara relatif terhadap harga impornya. Rasio dihitung dengan membagi harga ekspor menurut impor, dengan hasilnya kemudian dikalikan dengan 100 bila TOT suatu negara kurang dari 100%. Lebih banyak modal keluar daripada masuk. Bila TOT lebih besar dari 100%, negara ini mengumpulkan lebih banyak uang dari ekspor daripada pengeluarannya. TOT mencerminkan bagaimana seorang negara dapat membeli lebih banyak barang impor dengan jumlah tertentu dari barang ekspornya. Jika TOT meningkat, artinya negara tersebut dapat membeli banyak barang impor dengan jumlah yang sama dari ekspornya, dan sebaliknya jika TOT menurun, daya impor dengan tersebut berkurang. Slide selanjutnya dibacakan oleh Evan.
Baik, terus selanjutnya yaitu term of trade atau bisa disingkat dengan TOT dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam permintaan dan penawaran atas barang dan jasa antar negara-negara, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta perubahan dalam harga komoditas dunia. Jadi misalnya sebuah negara mengekspor komoditas A dengan harga $100 per unit dan mengimpor komoditas B dengan harga $50 per unit. Maka rasio TOT adalah 2:1. Artinya negara tersebut dapat membeli 2 unit komoditas B dengan menggunakan pendapatan dari penjualan satu unit komoditas A. Fungsi TOT. Yang pertama yaitu mengukur efisiensi perdagangan suatu negara, term of trade, membantu mengukur efisiensi ekonomi suatu negara dalam perdagangan internasional. Yang kedua yaitu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Perubahan dalam term of trade dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat suatu negara. Peningkatan TOT akan meningkatkan daya beli dan standar hidup masyarakat, sementara penurunan TOT dapat menyebabkan kesulitan ekonomi dan penurunan daya beli. Yang ketiga yaitu menilai kinerja ekspor dan impor. Term of trade membantu dalam mengevaluasi kinerja ekspor dan impor suatu negara. Faktor yang mempengaruhi TOT. Yang pertama itu ada perubahan harga barang ekspor dan impor. Faktor utama yang mempengaruhi term of trade adalah perubahan harga barang ekspor dan impor suatu negara. Jika harga barang ekspor meningkat sementara harga impor tetap, maka TOT akan membaik karena negara memperoleh pendapatan lebih besar dari ekspor dibandingkan biaya impornya. Sebaliknya, jika harga barang impor lebih cepat daripada harga ekspor, maka TOT memburuk karena daya beli terhadap barang luar negeri menurun. Perubahan ini dapat dipicu oleh fluktuasi harga komoditas global, kondisi pasar dunia, serta permintaan dan penawaran internasional. Yang kedua yaitu struktur dan komposisi ekspor-impor. Jadi sebarang yang diekspor dan diimpor juga berperan penting. Negara yang mengekspor barang manufaktur bernilai tinggi cenderung memiliki TOT yang lebih baik dibandingkan negara yang bergantung pada ekspor bahan mentah. Hal ini karena harga barang manufaktur relatif stabil dan bernilai tambah tinggi. Sedangkan harga bahan mentah lebih mudah berfluktuasi akibat faktor eksternal seperti cuaca, krisis energi, atau ketidakpastian politik global. Faktor yang ketiga yaitu nilai tukar atau exchange rate. Perubahan nilai tukar uang nasional terhadap mata uang asing negara langsung mempengaruhi harga relatif ekspor dan impor. Apabila mata uang domestik mengalami apresiasi atau menguat, maka harga ekspor menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri sehingga menurunkan permintaan ekspor dan memperburuk TOT. Sebaliknya, depresiasi atau pelemahan mata uang domestik dapat membuat barang ekspor lebih murah dan kompetitif sehingga meningkatkan permintaan ekspor dan memperbaiki TOT meskipun di sisi lain meningkatkan biaya impor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indri. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi TOT ada produktivitas dan efisiensi produksi. Peningkatan produktivitas dalam sektor ekspor dapat menurunkan biaya produksi dan harga jual, menjadikan produk lebih kompetitif di pasar internasional. Jika produktivitas meningkat lebih cepat dibanding negara mitra dagang, maka nilai ekspor dapat meningkat dan TOT membaik. Faktor ini erat kaitannya dengan kemajuan teknologi, inovasi, kualitas tenaga kerja, serta efektivitas kebijakan industri nasional. Yang kelima, permintaan dan penawaran global. Kondisi ekonomi dunia yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran barang ekspor juga berpengaruh besar. Ketika permintaan global terhadap komoditas ekspor suatu negara meningkat, harga ekspor cenderung naik sehingga TOT membaik. Namun, jika permintaan global menurun akibat resesi atau kebijakan proteksionisme negara lain, maka harga ekspor bisa turun dan TOT memburuk. Implikasi term of trade. Yang pertama, implikasi TOT meningkat. Ada harga ekspor lebih tinggi dibanding harga impor. Kedua, negara dapat membeli lebih banyak barang impor dengan ekspor yang sama. Ketiga, posisi perdagangan menjadi lebih menguntungkan. Keempat, dapat membantu menurunkan tekanan inflasi. Dan yang terakhir, ada daya beli internasional negara meningkat. Yang kedua, implikasi TOT menurun. Yang pertama, ada harga impor naik lebih cepat dibanding harga ekspor. Yang kedua, negara harus mengekspor lebih banyak untuk membeli impor yang sama.
Yang ketiga, posisi perdagangan menjadi kurang menguntungkan. Yang keempat, dapat mendorong inflasi dalam negeri. Dan yang terakhir, daya beli internasional negara melemah. Di sini ada contoh perbandingan TOT, yaitu antara Arab Saudi dan Korea Selatan, di mana Arab Saudi mengekspor minyak bumi, sedangkan Korea Selatan mengekspor elektronik. Harga minyak naik, pendapatan ekspor Arab Saudi meningkat. Jadi TOT Arab Saudi juga ikut meningkat. Untuk Korea Selatan harus membayar energi lebih mahal karena biaya produksi naik. Jadi TOT Korea Selatan menjadi menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.